Apa itu fenomena? Apa itu fenomena riset atau fenomena penelitian? Seperti apa dan bagaimana cara menemukannya? Menjadi pertanyaan yang pelik ternyata bagi para pejuang skripsi. Saya melakukan survei kecil-kecilan di channel ini ya, di komunitas Tirta Musitama ini. Saya menanyakan satu hal, apa yang menjadi tantangan atau yang paling menantang ketika para pejuang skripsi atau kalian semua membuat pendahuluan. Nah, ternyata jawaban yang muncul adalah mencari fenomena real di lapangan, fenomena di dunia nyata yang terkait dengan topik penelitian yang dipilih. Di survei itu menempati 39%. Nah, lalu jawaban yang kedua yang terbanyak adalah bagaimana mengaitkan fenomena penelitian di dunia lapangan dengan kajian literatur. Kira-kira dijawab sekitar 33% dari responden di komunitas ini. Luar biasa, ada hampir sekitar 450 orang ya memilih ya, walaupun pilihannya bisa multiple gitu. Anda bisa cek di tab komunitas saya. Nah, untuk itu saya ingin membahas, saya ingin mencoba menjawab dan memberikan masukan sharing ya kepada teman-teman. Gimana caranya untuk mendapatkan uh, fenomena dalam penelitian dan juga mencari fenomena itu yang ada di lapangan sesuai dengan topik kita. Ya, tentu pertama saya ucapkan selamat datang di channel ini, di channel Tirta Musitama bersama saya, Profesor Tirta Musitama. Di channel ini kita akan berbagi, sharing tentang tips sukses belajar di perguruan tinggi. Khususnya kita membahas aspek penelitian dan lebih khusus lagi saat ini kita membahas tentang skripsi ya. Tentu ini juga applicable ya untuk teman-teman yang lagi ngambil magister maupun bahkan doktoral. Silahkan nanti di saring-saring ya mana yang bisa bermanfaat ya. Nah, yang sudah subscribe terima kasih banyak ya karena channel ini berkembang karena kontribusi dari rekan-rekan sekalian. Yang belum silahkan subscribe dong ya. Terima kasih banyak. Nah, oke, topik pada kali ini adalah bagaimana menemukan fenomena riset. Nah, tetapi sebelum kita bicara bagaimana cara menemukan fenomena riset, tentu kita harus mengetahui dulu ya, apa itu kira-kira yang dimaksud dengan fenomena. Ya, banyak para viewers atau subscriber channel saya menanyakan tentang hal ini. Prof, sebenarnya apa sih dari tadi Prof sering bicara fenomena apa sebenarnya? Nah, salah satu penjelasan yang sederhana, fenomena adalah kejadian di sekitar kita yang kita lihat, yang kita alami, yang bisa kita rasakan ya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Nah, kadang-kadang juga kita alami ya kan. Kalaupun kita tidak alami, kita melihat orang lain mungkin mengalami itu. Baik yang terjadi secara alamiah maupun tidak. Ya alamiah mungkin karena itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya terkait dengan alam misalnya ya. Nah, kalau yang tidak alamiah atau dengan desain ya, didesain atau di setting tertentu, kan kadang-kadang ada juga ya fenomena yang memang dibuat ketika ada eksperimen tertentu atau memang di setting tertentu kemudian ingin dilihat dampaknya seperti apa. Nah, itu ya sederhananya adalah suatu kejadian di sekitar kita yang bisa kita lihat, kita rasakan, ya, kemudian kita amati, baik itu sifatnya alamiah ataupun tidak. Nah, lalu bagaimana kemudian kalau kita mengaitkannya dengan riset kita, dengan penelitian kita? Apa itu fenomena penelitian atau fenomena riset? Fenomena penelitian atau fenomena riset sederhananya adalah masalah atau isu ya, topik-topik yang diteliti terkait dengan subjek yang memang menjadi fokus kita. Ya, saya ulangi, jadi itu bisa terkait dengan berbagai masalah, berbagai macam isu, berbagai macam topik di subjek yang penelitiannya kita fokuskan atau menjadi fokus penelitian kita gitu ya. Jadi masalah apa, isu apa, topik apa yang terkait dengan penelitian kita. Nah, itu mungkin dengan kata lainnya ya, bisa lebih sederhana. Semoga bisa dipahami. Nah, lalu kemudian hal berikutnya, yang ketiga adalah lalu dari mana kita melihat sumber fenomena riset itu.
Nah, ini yang menjadi pertanyaan di depan tadi ya. Sumber pertanyaan tentang bagaimana mencari fenomena lapangan yang terkait dengan topik kita. Nah, coba saya menjawabnya ya. Pertama kita harus mencari ya. Sebenarnya fenomena penelitian itu bisa dilihat dari 3 hal penting. Hal praktis sehari-hari, kejadian-kejadian di dunia nyata. Ini ya, kejadian-kejadian di dunia nyata. Bisa dari mana? Kalau kita dalam masyarakat, misalnya penelitian kita atau bidang kajian kita misalnya apakah itu antropologi, sosiologis, mungkin juga pendidikan, hubungan internasional, mungkin melihat aspek-aspek yang terjadi sehari-hari dalam masyarakat. Atau mungkin kajian politik, kajian ekonomi, bisnis, banyak sekali fenomena-fenomena praktis ya. Kejadian-kejadian, oke deh kalau hubungan internasional, kejadian-kejadian di dunia internasional ya, di global, regional, nasional, atau kaitan antara kejadian global dan nasional misalnya, atau lokal dengan global. Nah, itu bisa ya, hal-hal praktis yang terjadi ya, kejadian-kejadian dunia nyata itu. Nah, kemudian yang kedua, sumber yang kedua adalah dari teori ya. Saya sering mengatakan dari teori atau dari konsep atau dari literatur ya, itu bisa muncul ya fenomena penelitian. Kemudian yang ketiga, bahkan pengalaman kita sendiri. Ya, pengalaman kita sebagai peneliti atau pengalaman orang lain atau pandangan-pandangan peneliti atau pandangan-pandangan orang lain ya. Nah, ini menarik ya. Coba dilihat dari 3 sumber itu. Nah, sekarang kita akan fokus kepada mencari fenomena real di lapangan. Nah, tentu ya yang harus dilakukan sudah menentukan topiknya ya. Subjek yang menjadi fokusnya ya, topiknya sudah ada ya untuk penelitian ini. Nah, itu yang pertama dulu, temukan itu dulu. Kalau sudah tahu mau meneliti apa, ya topiknya apa, itu kita bisa cari fenomena di seputar itu. Nah, saya sengaja menyampaikan secara umum, secara general, agar teman-teman semua para pejuang skripsi bisa mencoba merefleksikan, memikirkan sesuai dengan bidang-bidangnya itu. Ya, oke ya, topiknya sudah ya, topik yang spesifik tentang penelitiannya. Nah, dari topik itu kemudian dicari kejadian-kejadian apa, hal-hal praktis apa yang ada di sehari-hari. Oke. Nah, dari situ coba dilihat mana yang menarik. Apakah ada yang penting atau adakah kira-kira potensi masalah atau ada masalah di situ atau ada dampaknya, efeknya apa terhadap dari fenomena itu, atau mungkin kalian memikirkan apa ya sebab-sebab terjadinya fenomena itu. Nah, ini ya, jadi kata kuncinya sebenarnya sangat sederhana. Setelah menemukan topiknya, itu kemudian cari berbagai macam kejadian, ya, kejadian ini ya, hubungan antar aktorkah, antar manusia, masyarakatkah, ya, yang terkait dengan topik penelitian itu. Nah, saya menduga yang masih kesulitan menentukan, mencari fenomena-fenomena di lapangan, itu karena kemungkinan temanya belum jelas atau belum spesifik, ya, belum firm, ya, belum yakin, jadi masih goyang-goyang, goyang-goyang. Nah, ini menjadi hal yang penting yang perlu diperhatikan. Oke ya, oke deh Prof, kasih contoh deh, baik ya. Bidang saya hubungan internasional ya, sosial humaniora. Saat video ini dibuat, kita sedang menjadi ketua G20 ya, Group of 20. Nah, oke, salah satunya mungkin kita akan melihat memilih tema tentang keketuaan Indonesia di G20 misalnya. Bagaimana kira-kira peran Indonesia sebagai ketua G20, apa yang ingin dicapai, target-target apa yang ingin dicapai, kemudian manfaatnya apa, mungkin seputar itu ya kira-kira ya. Memang topiknya kita bisa memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan awal ya untuk nanti akhirnya mengerucut ke hal yang lebih spesifik lagi, tapi minimal gitu caranya, kita cari punya pemikiran-pemikiran awal gitu ya, nggak apa-apa. Jangan takut salah gitu. Nah, nanti juga kita perbaiki lagi, kita revisi lagi. Apalagi setelah ada bimbingan dari dosen pembimbing. Nah, makin tajam lagi. Atau setelah diskusi dengan teman-teman, ya, dengan kolega, dengan dosen yang lain, atau dengan narasumber. Nah, nanti akan makin tajam. Nah, oke, setelah menentukan itu, kemudian lihat
Kalau mau membandingkan misalnya keketuaan Indonesia, ya, terus fenomenanya apa? Nah, kita lihat ketika bicara G20 peran Indonesia, Indonesia fokusnya di mana sih, gitu ya? Nah, misalnya fokusnya kita lihat, cari di mana? Cari di website kah, ya, cari informasi mungkin lihat di sosial media, ya, lihat di berita-berita gitu ya. Ada beberapa hal, misalnya tentang transformasi digital. Nah, oke, katakanlah saya ambil itu ya, transformasi digital. Oke, salah satu fokus Indonesia ada transformasi digital dalam kepemimpinan G20. Lalu transformasi digital apa ya fenomenanya ya? Pikirkan, Indonesia, masyarakat Indonesia sangat cepat ya mengalami atau melakukan transformasi digital. Misalnya, e-commerce makin banyak, ya kan? UMKM yang go digital makin banyak, menggunakan teknologi. Kita misalnya tadi berbelanja bisa dari handphone kita, nggak usah pergi ke pasar, nggak usah pergi ke mall atau pergi ke toko-toko, cukup di rumah, datang itu barang-barang, misalnya seperti itu. Nah, itu kan ada beberapa fenomena tadi ya, terkait dengan transformasi digital. Orang-orang kecenderungan memilih belanja online daripada offline. Apalagi saat video ini dibuat, kita juga masih dalam situasi COVID-19 ya, situasi di mana katanya gelombang ketiga ya, ada Omikron, ada di Indonesia. Semoga kalian semua tetap sehat ya, kita semua tetap sehat. Nah itu contoh-contoh fenomena-fenomena tadi setelah dikumpulkan ya. Nah nanti kita bahas ya di video selanjutnya bagaimana mengaitkannya dengan teori. Tapi yang penting kata kuncinya adalah ya kita sudah menemukan topiknya dulu, topiknya itu kemudian dicari fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Nah, itu yang menjadi hal yang sangat penting. Fenomenanya seputar topik tadi. List aja, di list banyak kejadian-kejadian. Nah, kita lihat kejadian-kejadian yang praktis itu nanti mana yang paling relevan. Nah, gitu ya. Semoga penjelasan saya jelas, bermanfaat. Kalau belum jelas, ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Kalau kalian melihat, menilai bahwa video ini bernilai bagus, silahkan di-like dan juga bagikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan. Seperti Anda juga masih bingung gimana caranya memahami fenomena riset, khususnya fenomena di lapangan. Terima kasih banyak, sukses buat Anda semua. Sukses skripsinya, sukses tesisnya, bahkan disertasinya. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lain.